Genjer genjer nang ledoan pating kelele. Ternyata karena saya diambil dituduh karena saya ikut menari genjer-genjer untuk kegiatan di kampung, sehingga dikiranya saya juga orang-orang PKI begitu. Esok dituning pasar. Makanya kalian jangan ikut belajar politik gitu. Jangan ikut politik-politikan kalau tidak tahu. Di tahun 65 itu banyak orang yang tidak bersalah. Tapi kemudian karena dia ikut tanda tangan absen di satu acara tertentu, dia kemudian harus merasakan penjara dan distigma sampai sekarang, dan anak cucunya tidak bisa menjadi apapun gitu. Tidak bisa menjadi pegawai negeri, tidak bisa menjadi tentara. Pokoknya dia tidak bisa menjadi apapun di Indonesia ini gitu. Diuntingi pada di dasar emak kepeng pada tuku gawa belasan. Ayo, kenal ya, ayo. Tapi dulu ngono pagar-pagar gini nggak ada. Apa ibu tahu, saudari tahu lubang buaya itu apa? Sama sekali saya belum pernah mendengar itu apa lubang buaya. Walaupun saya terus dipukulin ya, dipukul pakai tongkat gitu, saya tetap tidak bilang tahu, memang saya nggak tahu. Ini saya udah tembok ya Pak. Belum ada tembok. Wis terbuka, wong bapak wis sepeda. Itu kan datang, bisnya berhenti di sini, langsung masuk, cap jari semuanya. Terus saya dibawa naik ke tingkat 1. Terus ditanya, kalau memang kamu bukan Gerwani, coba saya lihat. Karena orang Gerwani itu ada capnya, banyak cap-cap di dalamnya. Saya bilang kalau memang saya itu bukan Gerwani dan saya belum pernah dicap apa-apa, saya nggak punya cap. Anak-anak itu yang mengalami agak itu yang besar, yang Mbak Pipit itu yang sering dikatakan kalau pulang sekolah, kayak anaknya wong kafir kayak gitu. Saya seorang anak produk Orde Baru dan saya sejak kecil juga melihat film G30 SPKI yang diharuskan wajib untuk ditonton. Saya juga ikut membenci PKI ketika tiba-tiba saya tahu bahwa ternyata bapak ibu saya adalah orang yang dianggap sama dengan yang melakukan kejahatan di situ. Saya sempat shock gitu, dan saya kemudian merasa berbeda. Tiba-tiba saya menjadi orang yang berbeda. Saya merasa lebih rendah daripada orang lain. Satu buku bersampul kuning yang berisi daftar para penyintas yang ada di wilayah dia. Dan dia bilang alasannya bapak itu tidak bisa pindah karena buku ini. Bahwa semua penyintas 65 itu di wilayah kota Jogja tidak boleh berpindah tempat. Karena di mana dia ditangkap dan kemudian dia dikembalikan, maka di situ dia harus tinggal sampai mati gitu. Jadi itu saya sempat shock. Di buku itu dia juga cerita bahwa di buku itu tidak hanya penyintas, nama penyintas, tapi juga dia menikah dengan siapa, anaknya berapa, kemudian anaknya sekolah di mana, itu diperbarui setiap 3 bulan sekali. Kalau bilang stigma itu sudah tidak ada, ya tidak mungkin, itu diskriminasi. Berarti kami benar-benar tidak bisa menjadi pegawai negeri, ya itu benar, karena kami ada di data itu. Aku nanti akan melihat perkembangan dia.
dan itu jelas akan saya ceritakan. Karena ini juga akan masih berpengaruh untuk dia ke depannya. Dia menjadi bagian, mau tidak mau menjadi bagian mendapatkan dosa turunan kalau ini tidak berubah. Dan dia juga harus siap untuk itu. Pada dasarnya mereka kan mau menyingkirkan kekuasaan dan merebut gitu kan. Itu dengan cara yang tidak baik lah ibaratnya itu, dengan cara sampai ngebunuh-bunuh gitu. Kalau menurut saya itu sangat-sangat tidak terpuji, dan ya kalau mereka sampai dibuang terus dijauhin, pokoknya mereka itu tidak boleh ikut ke berbagai kegiatan sampai berapa 7 turunan gitu. Itu kalau menurut saya sih wajar. Kita nggak tahu dia memang korban atau hanya ikut-ikutan, kan kita tahu. Tapi kalau misalnya dari mereka sendiri sudah kehidupannya sudah baik, aman, sudah menerapkan istilahnya Pancasila dalam sehari-hari, yang ngapain kita harus takut seperti itu. Saya berjalan kaki, pistol emblem saya selipkan di pinggang. Nama saya Burhanuddin Zainuddin Rusdiman, pendiri dan ketua Front Anti Komunis Indonesia. Tidak bersalah itu kan menurut penilaian dia. Saya tidak percaya kalau tidak bersalah, kalau dia bisa ditahan atau dipenjara. Mesti kan lewat interogasi, dan interogasi ini kan orangnya juga tidak sembarangan orang toh, untuk bisa menilai bahwa orang ini telah melakukan kegiatan yang anti Negara Kesatuan Republik Indonesia dan NKRI. Rasanya nggak tenang gitu ya, nggak tenang. Ingat ya, ditangisi anaknya ya, ayahnya yang dieksekusi ya. Tapi setelah itu ya sudah, itu risiko kamu berbapak setan, semoga kamu tidak jadi anak setan. Mereka masih sahabat saudara saya katakan kalau dia bisa dibina menjadi ya, warga negara yang Pancasilais dan meninggalkan ideologinya, menjadi saudara sebangsa setanah air. Itu doktrin saya. Yang sudah Pak Burhan lakukan misalnya sekarang ini, ya, sudah bisa nggak bertemu, memaafkan orang-orang yang dulu menjadi musuh Bapak misalnya? Oh, saya beritahu ya, keluarga sini, komunis Pulau Buru, cucunya itu ikut saya. Cucunya ikut saya. Saya pelihara. Sampai SMP sekarang ikut bapak ibunya. Kalau yang kita ajak berbicara adalah orang yang mendapatkan keuntungan pasca 65, saya kira mereka menjadi anti rekonsiliasi. Kemudian mereka masih menguasai diskursus tentang sejarah nasional kita, bahwa heroisme itu memang harus dibangun. Heroisme itu menganggap bahwa kepahlawanan untuk membasmi atau menumpas 65 itu adalah suatu hak dan suatu kewajiban yang itu harus dipertahankan, yang itu juga tidak boleh didegradasi, kalau bisa malah justru dirayakan. Yang kita butuhkan adalah narasi dari mereka yang dianggap salah dan kalah ini dalam sejarah. Apakah tidak boleh suara atau sejarahnya mereka yang dianggap kalah dan salah ini ada dalam sejarah nasional kita? Saya nggak pernah sama sekali bercerita apa yang saya alami. Entah waktu aku ditelanjang, rasanya kan waktu itu rasanya malu gitu loh, malu sekali. Nah, setelah ada pertemuan kiper-kiper itu, kita kan sering datang, saling cerita. Saya kan sering sekali, jarang sok berangkat, sok enggak. Tapi didorong terus sama ibu-ibu tuh. Ayo kita ngobrol kita gini. Nah, lama-lama saya bisa bercerita panjang.
kanca ayo ngayahi karyane praja kene gugur. Saya berharap pemerintah memberikan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang yang aman untuk kami bercerita. Para penyintas ini bercerita dengan aman, dengan apa yang mereka alami, karena dengan ruang-ruang diskusi semakin terbuka itu juga akan merubah pandangan banyak orang juga. Dan mereka yang selama ini tidak tahu, karena mereka hanya bisa tahu dari satu sisi saja, sisi yang lain ini tidak pernah boleh diceritakan, jadi ya mereka menjadi salah kemudian memahami peristiwa itu dan terus menyalahkan, dan stigma itu akan terus berulang karena mereka tidak tahu.